Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pilihan pagi ini. Tawuran di Kota Makassar pecah dipicu istri dari salah satu anggota kelompok disandra. Pencarian korban kecelakaan minibus yang terjun ke sungai dihentikan sementara akibat cuaca buruk. PSM Makassar menelan kekalahan dari Persija Jakarta dalam lanjutan BRI Liga 1. Personel Satuan Lalu Lintas membagikan minyak goreng kemasan secara gratis kepada pengendara yang melintas di depan kantor Satlantas Polres Parepare. Kegiatan itu untuk memotivasi pengguna jalan agar tertib berlalu lintas. Mau mendapatkan minyak goreng kemasan secara gratis? Silakan melintas di depan kantor Satlantas Polres Parepare. Jika beruntung, minyak goreng kemasan 1 kg Anda dapat bawa pulang. Pasalnya polisi yang bertugas di kantor itu kerap membagikan minyak goreng bagi pengendara untuk memotivasi pengguna jalan tertib berlalu lintas. Meski pembagian minyak goreng itu tidak dilakukan setiap hari. Syaratnya, pengendara harus melengkapi diri dengan SIM dan STNK, serta menggunakan helm standar SNI dan telah mendapatkan vaksin lengkap. Kasat Lantas Polres Parepare mengatakan pembagian minyak goreng gratis itu untuk memotivasi pengendara agar tertib berlalu lintas, sekaligus membantu meringankan beban masyarakat yang masih kesulitan mendapatkan minyak goreng. Cek kendaraan yang melintas dan yang tertib, lengkap dari SIM STNK, kemudian memakai helm SNI, kemudian juga vaksin 1, 2, dan 3 ya lengkap. Kemudian lengkap tersebut kita berikan hadiah berupa sembako, yaitu minyak goreng. Dari beberapa kendaraan yang melintas juga ada beberapa kendaraan yang belum lengkap, namun tetap kita memberikan bantuan berupa minyak goreng. Pengendara Marlina mengaku sempat kaget melihat sejumlah personel polisi lalu lintas berdiri di pinggir jalan. Minyak goreng. Sekarang masih langka Bu minyak goreng? Kurang, mungkin sih kalau orang-orang sih bilang masih langka, kalau menurut saya sama aja, soalnya enggak terlalu bunuh minyak goreng begitu. Tapi senang tadi Bu dapat minyak goreng? Ya alhamdulillah senang sih. Meski sudah tidak lagi langka, harga minyak goreng kemasan di Kota Parepare harganya masih melambung tinggi hingga Rp49.000 per kilogram. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Informasi lainnya untuk Anda, Kementerian Agama memastikan tahun 2022 akan ada pemberangkatan calon jemaah haji dari Indonesia. Saat ini pemerintah tengah menunggu kuota jemaah haji dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pindrang optimis pemberangkatan calon jemaah haji Indonesia tahun ini terlaksana. Keoptimisan menguat usai diplomasi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Kerajaan Arab Saudi menemui titik temu. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Pindrang mengatakan, informasi dari Kementerian Agama telah menunggu jumlah kuota calon jemaah haji dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Sehingga pihak Kementerian Agama optimis akan ada keberangkatan calon jemaah haji untuk tahun ini. Yang bisa saya tangkap dari perkembangan kekinian, yaitu bahwa haji yang kita reduksi dalam pemikiran kita dalam bentuk analisa, bahwa optimis penyelenggaraan haji 2022 akan tetap berlanjut. Dan saya kira pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama sudah mempersiapkan langkah-langkah ke arah penyelenggaraan proses perhajian 2022. Kongres ibadah umrah grafiknya itu sudah meningkat ya. Sementara pemberangkatan calon jemaah umroh mengalami peningkatan signifikan sejak akses beribadah di Tanah Suci dibuka oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Hingga Maret 2022, sekitar 230 lebih warga Pindrang
yang sudah melaksanakan ibadah umrah, baik yang sedang berlangsung maupun yang sudah kembali ke Pindrang. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Parepare meresmikan Rumah Restoratif Justice di Taman Mati Rotasi Kota Parepare. Rumah Adiaksa itu diharapkan bisa menjadi wadah mediasi bagi pihak yang berperkara sebelum masuk ke meja hijau. 3, 2, 1. Penekanan tombol menandai penggunaan rumah Adiaksa yang dikelola oleh Kejaksaan Negeri Parepare. Rumah Restoratif Justice yang diberikan nama Rumah Adiaksa ini sebagai wadah untuk mediasi kedua belah pihak yang berperkara sebelum kasus tersebut dilimpahkan ke meja persidangan. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Parepare mengatakan rumah Adiaksa itu adalah tempat untuk mempertemukan kedua pihak yang berperkara. Jika kedua pihak yang berkasus menemukan titik temu, maka kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Ini sosialisasikan berlaku di seluruh Indonesia, baik kabupaten maupun kota, kami upaya untuk menyiapkan rumah Adiaksa untuk kepentingan masyarakat, yaitu keadilan restorasi. Dan ini diperuntukkan untuk perkara-perkara yang ada penghinaan, yang sebenarnya tidak perlu sampai di persidangan, ini bisa diselesaikan melalui jalur restorasi. Inilah yang kami sekarang. Wali Kota Parepare mengatakan rumah Adiaksa itu diperuntukkan untuk rakyat yang mencari keadilan. Sebab untuk mendapatkan keadilan tidak semata-mata diperoleh di meja persidangan. Kita telah menyamakan bahasa bahwa ini hadir, rumah Adiaksa ini hadir untuk rakyat. Kenapa untuk rakyat? Karena rakyat mencari keadilan. Tapi keadilan itu kan bisa ditempuh dengan berbagai macam cara. Seperti keadilan bagaimana kita duduk bersama dengan korban, dengan pelaku, dan keluarga, dan mungkin komponen-komponen stakeholder yang lain, sehingga dicetuskan dan dilahirkanlah nilai keadilan, yaitu perdamaian bersama. Seperti itu pandangan saya ya. Rumah Adiaksa yang dikelola pihak Kejaksaan Parepare tersebut memediasi kasus-kasus ringan yang melibatkan kedua pihak, seperti kasus tindak pidana ringan. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, syarat restoratif justice adalah tindak pidana yang pertama dilakukan dengan kerugian di bawah 2,5 juta rupiah dan hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara kurang dari 5 tahun serta ada kesepakatan antara pelaku dan korban. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Hasil pertandingan BRI Liga 1 Persija Jakarta kembali ke jalur kemenangan setelah menundukkan PSM Makassar 3-1 di Stadion I Gusti Ngurah Rai Bali. Skuad Juku Eja pun harus berjuang agar terbebas dari zona degradasi. Di Stadion I Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali, duel Persija kontra PSM Makassar tersaji. Juku Eja sempat unggul di menit 15 lewat aksi individu Yakob Sauri. Skor 1-0 untuk PSM Makassar. Macan Kemayoran bangkit dan mampu menyamakan skor di menit ke-34 melalui sepakan Makan Konate, memanfaatkan kemelut di depan gawang Ilham Syah. Bahkan jelang babak pertama usai, Persija berbalik unggul. Kali ini Irfan Jahuri yang merobek gawang PSM mengkonversi umpan terobosan dari Syarian Abimanyu. Skor pun menjadi 2-1 untuk Persija Jakarta yang bertahan hingga turun minum. Di babak kedua Persija tak mengendurkan serangan, bahkan di menit ke-59 Taufik berhasil memperlebar jarak skor memanfaatkan tendangan bebas Abimanyu. Skor pun menjadi 3-1 untuk Macan Kemayoran yang bertahan hingga laga usai. Dengan mengantongi 44 poin, Persija kini naik ke peringkat ke-7, sementara PSM berada di peringkat ke-13 klasemen Liga 1 dengan koleksi 35 poin. Skuad Juku Eja harus berjuang keras dalam 2 laga terakhir agar terbebas dari zona degradasi. Tim Liputan melaporkan. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.